Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Firdaus, NIM 415191200053, akan mempresentasikan jawaban UAS esai dari dosen pengapu Wawan Ridwan, STMT, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercu Buana, sebagai berikut. Pernyataan: dengan ini saya menyatakan bahwa jawaban UAS ini adalah jawaban saya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dari jawaban orang lain, bukan plagiasi, dan berdasarkan referensi yang saya cari sendiri. Jakarta, 3 Juli 2021. Atas nama Ridwan Firdaus, 415191200053. Berikut pembahasan UAS. Yang pertama, sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID-19. Dan yang kedua, komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Dan yang ketiga, platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Next. Yang pertama, sistem komunikasi data rekam medis rumah sakit di era pandemi COVID-19. Untuk pembahasannya, Electronic Medical Record adalah kumpulan sistematis informasi kesehatan pasien berbasis elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Data tersebut meliputi data demografi, riwayat medis, pengobatan, hasil uji laboratorium dan radiologi, proses keperawatan, discharging planning, dan bahkan informasi penagihan. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor termasuk kesehatan. Meskipun dunia kesehatan merupakan bidang yang bersifat information intensif, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Di sisi yang lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal yang penting dalam peradaban manusia. Untuk mengatasi masalah derasnya arus informasi, teknologi informasi saat ini adalah bagian penting dalam manajemen informasi. Rekam medis berbasis komputer salah satu tantangan besar dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di rumah sakit. Pertanyaan: buatlah solusi dari studi khusus tersebut terkait hal di atas yang berhubungan dengan sistem komunikasi data sistem rekam medis di rumah sakit, khususnya pada era pandemi COVID-19 ini. Next. Untuk penjelasan solusi dari studi khusus tersebut dengan menggunakan metode telemedicine dapat dilakukan dengan komunikasi data dalam bentuk moda daring tulisan, suara, dan video secara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan aplikasi telemedicine dalam rangka menegakkan diagnosis serta menelaksanakan dan pengobatan pasien di masa pandemi COVID-19. Sesuai ketentuan perundang-undangan, hasil pelayanan telemedicine dicatatkan dalam catatan digital yang dipergunakan oleh dokter sebagai dokumen rekam medik dan menjadi tanggung jawab dokter atau fasilitas kesehatan. Harus dijaga kerahasiaannya serta dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di masa pandemi COVID-19 ini. Berikut ilustrasi metode telemedicine. Pasien menghubungi petugas kesehatan, pasien dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Petugas kesehatan menggunakan telemedicine dengan petugas kesehatan di fasilitas kesehatan lain. Pasien dapat ditangani tanpa harus berpindah ke fasilitas kesehatan lain.
Next. Yang kedua, komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. Pembahasan sebagai berikut. PT SINA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Produk yang dihasilkan yaitu protektor wiring harness untuk mobil. Di PT SINA terdapat beberapa divisi, salah satunya divisi produksi. Di dalam divisi produksi tersebut ada beberapa bagian yaitu injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang terletak berada di ruangan yang berbeda sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung atau line leader. Ketika ada suatu kondisi abnormal pada mesin, mengharuskan operator mesin yang menghentikan proses produksi dan segera memanggil line leader untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam hal ini, pasti ada waktu produksi yang terbuang karena operator harus berjalan menuju tempat line leader berada. PT SINA mempunyai aturan yang sangat ketat, yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam produksi berlangsung kecuali atasan. Tentu, ketika proses pemanggilan atasan dengan berjalan menuju tempat line leader berada sangatlah tidak efisien, maka perlu adanya sebuah solusi. Next. Pertanyaan, apakah ada solusi terbaik untuk kasus di atas? Ketika solusi tersebut mengharuskan komunikasi antara operator dan line leader lebih efisien dengan prinsip komunikasi data yang akan diterapkan. Buatlah skema dari solusi tersebut. Next. Nah, untuk penjelasan solusi kasus tersebut dengan menggunakan Voice over Internet Protocol, yaitu VoIP. VoIP adalah teknologi yang memungkinkan Anda melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet. Dalam penggunanya, VoIP menggunakan protokol jaringan seperti H323, MGCP, SIP, RTP, SDP, atau IXA. Cara kerja VoIP sebagai berikut. Suara analog yang diambil dari speaker perangkat akan dikonversi menjadi sebuah paket data. Kemudian, paket data ini akan dikirimkan melalui hub, router, atau ADSL. Dengan menggunakan jaringan internet, paket data ini akan dikirim ke tempat tujuan, yaitu perangkat dari si penelpon. Paket data ini dikirim ke remote destination setelah sinyal analog diubah menjadi data digital dengan analog to digital converter atau ADC. Ketika data digital tersebut sudah sampai di perangkat lawan bicara, maka dikonversi kembali menjadi suara analog dan digital to analog converter atau DAC. Berikut skemanya dengan memasukkan perangkat VoIP di setiap divisi injection line, assembly line, dan final line, sehingga komunikasi antara operator dan line leader lebih efisien dengan menerapkan prinsip komunikasi data melalui VoIP. Berikut gambaran skema pemasangan VoIP di setiap divisi injection line, assembly line, dan final line. Next. Yang ketiga, platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 dan vaksinasi online. Next. Untuk pembahasan sebagai berikut. Pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia. Sebagai syarat utama pelaku perjalanan, inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Pasporsehat.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan luar rumah ketika pandemi. Di dalam tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin COVID-19, dan game yang menjadi teman perjalanan Anda. Kami juga membantu untuk memastikan
Anda berada di lingkungan bebas COVID-19 dengan cara memindai wajah atau face scanning menggunakan passport.com. Solusi layanan terintegrasi ini menjadi semangat kami untuk menghadirkan layanan terbaik untuk Anda. Next, pertanyaan 1. Buatlah analisa skema cara kerja dan model integrasi komunikasi data yang ada di dalam peraturan pasporsehat.com, seperti skema integrasi dengan EHEC, Kemenkes RI, lab klinik, operator transportasi, dan pihak lainnya yang berhubungan dengannya. Next, untuk penjelasannya, analisa terkait dengan pasporsehat.com merupakan pelopor platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintahan Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin COVID-19. Platform ini membantu untuk memastikan Anda berada di lingkungan bebas COVID-19 dengan cara memindai wajah pengguna pasporsehat.com. Skema cara kerjanya sebagai berikut. Customer meregistrasi, kemudian reservasi penumpang terkait dengan keberangkatan yang dituju, kemudian memilih paskes atau hospital. Di situ bisa juga memilih travel agent atau hotel, bisa memilih mode transportasi, kemudian KKP, dan yang terakhir check-in counter. Next, pertanyaan kedua, berikan analisa kelebihan dan kekurangan Anda terkait pasporsehat.com dan jelaskan alasannya. Next, penjelasan keunggulan dan kekurangan tentang pasporsehat.com. Yang pertama, keunggulannya lebih fleksibel karena tidak membutuhkan komponen fisikal. Dan kedua, mudah dipahami customer. Dan kekurangannya kestabilan akses koneksi jaringan. Kedua, membutuhkan mesin AI yang lebih akurat. Next, pertanyaan ketiga, berikan masing-masing solusi Anda terhadap kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya yang berhubungan dengan topik mata kuliah komunikasi data. Next, penjelasan kekurangan platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online tersebut membutuhkan mesin AI yang lebih akurat dengan aplikasi perantara akses data elektronik yang berbasis layanan web, umumnya dinamakan antarmuka program aplikasi atau aplikasi programming interface atau API, atau disingkat dengan web API. Web API bersifat disable, dapat didaur ulang tanpa merubah akses layanan atau alamat dan atribut endpoint. Web API digunakan sebagai akses terhadap suatu fungsi atau prosedur pengolahan data dalam program aplikasi yang dikomunikasikan dari aplikasi lain yang berbeda platform dan lokasi, bahkan dengan jarak yang berjauhan melalui jaringan internet, umumnya dinamakan Remote Procedure Call atau RPC. Atau dengan kata lain, web API dapat mengakses sumber daya layanan, program, informasi, atau data dari tempat yang berbeda. Berikut ilustrasi dari web API. Dari browser ke website application, kemudian ke aplikasi interface, masuk ke database, diolah oleh agen Discovery Center, dikembalikan ke website application, dan kembali ke web browser. Next, web API berfungsi menerjemahkan bentuk, struktur, dan semantik suatu sumber data ke dalam format data standar yang dapat dibaca oleh semua aplikasi berupa format data XML, JSON, PHP Array, PHP Serial Size,
Komunikasi data melalui web API dapat dilakukan melalui beberapa metode interkoneksi, antara lain web browser dibantu oleh Java, HTML, HTTP, Core Form, lanjut ke website application, SOAP, NNV, SOAP, XML, HTTP, WSDL, Web API Swipe, dan masuk ke database. Next. Interoperabilitas dengan arsitektur point-to-point jaringan data antara web IP yang semakin banyak mengakibatkan sulitnya requester mengatur pemanfaatan web IP berdasarkan alamat akses web IP, sehingga perlu adanya agen pengolahan daftar layanan berbagai pakai data melalui web IP yang disediakan provider. Dengan adanya agen UDDI, maka konsep point-to-point dapat dilengkapi dengan direktori referensi layanan. Agar dapat berkomunikasi antara segmen atau sektor, maka dibutuhkan media koneksi antara agen UDDI. Pola komunikasi antara agen UDDI secara integrasi dapat dilakukan melalui suatu kanal yang disebut bus. Model bus inilah umumnya dinamakan service bus karena dianggap sebagai media perantara layanan web IP yang tidak hanya memberikan informasi layanan berbagai pakai data suatu web IP akan tetapi memberikan fasilitas akses koneksi terhadap suatu web IP melalui adapter. Dengan demikian dapat menjamin keamanan akses terhadap WIP dan juga menjamin ketersediaan data atau informasi dari web IP melalui fungsi cache proxy. Berikut gambaran arsitektur dinamakan model point-to-point antara web IP. Dari public area, front end area, middle end area, dan back end area. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.